Selamat datang di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius, bimbingan para siswa-siswi yang ambis dalam meraih masa depan yang cerah dan sukses. Bersama dengan saya, Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Pada video kali ini saya akan membahas tentang turunan aljabar. Untuk video kali ini saya akan membahas submateri turunan sebagai konsep limit. Nah, kira-kira seperti apa maksudnya? Mari kita perhatikan dengan baik. Yuk. Oke, jadi mari kita nyatakan bahwa fungsi itu misalnya Y sama dengan Fx. Dalam notasi turunan daripada Y sama dengan Fx itu bisa dinotasikan sebagai dy per dx atau sama saja dengan f aksen x. Jadi keduanya ini merupakan notasi daripada turunan Y sama dengan Fx ini. Ya. Nah, bahwa turunan daripada suatu fungsi Y sama dengan Fx itu dapat dinyatakan dalam bentuk konsep limit yang dinyatakan sebagai begini. Limit H mendekati 0. Jadi sebenarnya H itu dalam teori sebenarnya adalah nilai perubahan X ya yang menuju 0 dari Fx ditambah dengan H, Fx tambah H dikurangi dengan Fx, kemudian dibagi dengan H. Nah, ini adalah sama dengan f aksen X atau dy per dx. Jadi untuk menentukan turunan daripada suatu fungsi, bisa kita menggunakan konsep limit ini. Ya, konsep limit ini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Mari kita lihat dalam contoh. Yang pertama kita pakai contoh yang sederhana dulu, misalkan Y sama dengan Fx. Nah, itu bentuknya adalah 2X ditambah dengan 3. Oke, jadi Fx itu adalah 2X ditambah dengan 3. Nah, dalam rumus konsep limit ini kita butuh Fx ditambah dengan H. Jadi, kalau kita buat Fx tambah H itu, jika Fx adalah 2X tambah 3, maka Fx tambah H itu adalah 2 kali X ditambah dengan H, ya, ditambah dengan H, kemudian ditambah dengan 3. Nah, kira-kira seperti ini. Maka turunan daripada Y sama dengan Fx 2X tambah 3 itu bisa kita gunakan konsep limit. Ini menjadi limit H mendekati 0, ya, Fx tambah H ini. Ya, jadi 2 kali X tambah H, kemudian ditambah dengan 3, dikurangi dengan Fx. Fx-nya 2X tambah 3. Berarti dikurangi dengan 2X ditambah dengan 3. Lalu dibagi dengan H. Inilah yang merupakan turunan daripada Fx. Kita lanjut ya. Maka f aksen X nanti menjadi sama dengan limit H mendekati 0 dari ini 2 kali X berarti kemudian ditambah dengan 2H. Jadi 2X tambah 2H kemudian ditambah dengan 3. Lalu dikurangi dengan 2X ditambah dengan 3 dan dibagi dengan H. Oke, nah sekarang mari kita sederhanakan. 3 dikurang dengan 3 habis. Oke, kemudian 2X dikurangi dengan 2X juga habis. Maka tinggal ya, yang kita punya sekarang berarti f aksen X itu sama dengan limit H mendekati 0 dari 2H per H. Maka H-nya bisa kita coret. Sehingga kita dapat hasilnya bahwa turunan daripada 2X tambah 3 atau f aksen X itu adalah sama dengan 2. Nah, kira-kira seperti ini untuk mencari turunan 2X tambah 3 dengan menggunakan konsep limit. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua supaya lebih paham lagi. Bagaimana kalau misalnya dia Fx itu adalah sama dengan X kuadrat dikurang dengan X kemudian ditambah dengan 2. Nah, perhatikan bahwa dalam konsep limit kita butuh juga Fx tambah H. Jadi kalau Fx itu adalah X kuadrat min X tambah 2, berarti Fx tambah H ini akan sama dengan X tambah H kuadrat dikurangi dengan X tambah H lalu ditambah dengan 2. Oke, sehingga f aksen X itu sama dengan limit dari ya, limit H mendekati 0 dari kita susun Fx tambah H-nya. Ini ya. Berarti menjadi
X tambah H kuadrat dikurangi dengan X tambah H, lalu ditambah dengan 2, dikurangi dengan Fx, dikurangi dengan Fx. Ini Fx-nya. Jadi, saya teruskan saja ya. X kuadrat dikurang X, kemudian ditambah dengan 2, dibagi dengan H. Sehingga F aksen X itu nanti menjadi limit H mendekati 0 dari X tambah H. Kuadrat ini kita uraikan. Ya, ketika kita uraikan, maka itu nanti jadinya X kuadrat ditambah dengan 2XH ditambah dengan H kuadrat. Oke. Kemudian ini dikurang X dikurang H, lalu ditambah dengan 2. Dikurang dengan Fx-nya, yaitu tadi X kuadrat min X ditambah dengan 2. Lalu dibagi dengan H. Oke. Nah, sekarang bisa kita lebih sederhanakan bentuknya supaya tidak terlalu panjang. Perhatikan di sini ada X kuadrat dikurang dengan X kuadrat, maka bentuk X kuadratnya tewas. Ya, kemudian min X dikurang dengan min X, berarti jadinya adalah min X ditambah X. Sehingga ini tewas. Berikutnya adalah 2 dikurang dengan 2, berarti habis. Ya, sehingga ketika sudah disederhanakan, kita akan dapat bahwa F aksen X itu adalah limit H mendekati 0 dari yang tinggal di atas, berarti tinggal 2XH dikurang dengan H. Berarti 2XH dikurang dengan H, lalu dibagi dengan H. Sehingga kita akan memperoleh limit H mendekati 0. Nah, ini H-nya kita keluarkan menjadi menjadi H kali 2X dikurangi dengan 1, lalu dibagi dengan H. Sehingga bisa kita sederhanakan ini coret. Ya, maka kita dapatkan bahwa F aksen X itu sama dengan limit dari H mendekati 0 ya dari 2x min 1 atau sama saja dengan 2x min 1. Nah, kira-kira seperti itu cara mengerjakannya. Untuk fx sama dengan x kuadrat min x ditambah dengan 2. Oke, kita lanjut untuk ke soal yang ketiga supaya lebih paham penggunaan konsep limit ini Pak untuk mencari turunan daripada suatu fungsi. Yang ketiga, soalnya saya buat misalnya fungsinya Y sama dengan Fx, yaitu sama dengan 2 per X dikurangi dengan 3. Ya, maka kita tentukan sekarang Fx ditambah H. Berarti jadinya 2 per X tambah H dikurangi 3. Nah, bentuk Fx tambah H dan Fx ini kita susun ke dalam bentuk konsep limit ini. Sehingga kita akan memperoleh bahwa F aksen X itu sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx tambahannya ini. Yaitu 2 per X tambah H dikurangi 3. Kemudian dikurangi Fx 2 per X dikurangi dengan 3. Ya, semuanya kemudian dibagi dengan H. Berikutnya adalah proses menyamakan penyebut. Ya, karena ini ada bentuk pengurangan pecahan. Sehingga F aksen X itu menjadi limit H mendekati 0 dari 2 kali X min 3, menyamakan penyebut ya, dikurangi dengan 2 kali X tambah H dikurangi 3. Dibagi dengan X tambah H dikurang 3 ya. X tambah H dikurangi 3. Oke. Dikurangi dengan 3, lalu dikali dengan X min 3. Kemudian dibagi dengan H. Oke, nah sekarang kita dapatkan ya F aksen X sama dengan limit H mendekati 0. 2X dikurang 3, berarti ini jadi 2X dikurang 6, ya.
Min 2X kali X berarti min 2X. Min 2 dikali dengan H berarti min 2H. Kemudian min 2 dikali dengan min 3 berarti tambah 6. Dibagi dengan, nah kalau bentuk A per B dibagi C, tentu itu kan sama saja dengan A per B kali C. Sehingga nanti bentuk penyebutnya menjadi begini. H dikali X tambah H kurangi 3 dikali dengan X dikurangi 3. Nah, sekarang kita lihat ada yang bisa kita coret yaitu 2X dengan min 2X. Kemudian min 6 ditambah dengan 6 habis. Maka kita dapatkan ini menjadi limit f aksen X sama dengan limit ya H mendekati 0 dari yang tinggal di atas adalah min 2H. Min 2H dibagi dengan H kali X tambah H dikurangi 3 dikali dengan X min 3. Berarti menjadi f aksen X sama dengan limit dari H mendekati 0 dari min 2H dibagi dengan X tambah H dikurangi 3 dikali dengan X kurangi 3. Nah, perhatikan bahwa di sini ada H mendekati 0. Berarti karena H ini mendekati 0, berarti H yang di sini menjadi sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan ya, f aksen X itu nanti sama dengan min 2 dibagi dengan X min 3 dikali X min 3. Atau X min 3 kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu cara untuk mencari turunan dari 2 per X min 3. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh berikutnya kalau bentuk akar bagaimana. Misal yang keempat ini berarti ya, fx sama dengan akar dari ya 9x ditambah dengan 1. Tetap kita harus cari fx tambah h bentuknya ya, berarti menjadi akar dari 9 dikali dengan X tambah H dikurangi 1. Maka nanti turunan daripada Fx atau f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 ya, Fx tambah H. Berarti akar dari 9X tambah 9H dikurang 1 ya, saya langsung kalikan 9 ke X dan H. Dikurangi dengan fx-nya yaitu 9x tambah 1 per h. Oke. Nah, kemudian karena ini ada bentuk pengurangan bentuk akar, maka kita lakukan perkalian sekawannya. Jadi kita kali dia dengan ya akar dari ya 9x tambah 9h dikurang 1 ditambah bentuk sekawannya ya. Akar dari 9x tambah 1 per akar dari 9x tambah 9h dikurang 1 tambah akar dari 9x ditambah 1. Oke, sehingga kita dapatkan ya akar yang di atas ini akar 9x tambah h tambah 9h dikurang 1 kurang akar dari 9x tambah 1 dikalikan dengan akar dari 9x tambah 9h kurang 1 plus akar dari 9x tambah 1. Itu kan sebenarnya bentuk selisih kuadrat yang katanya begini. Kalau A min B dikali dengan A plus B, itu kan sama saja dengan A kuadrat min B kuadrat. Ya, itu artinya bisa kita anggap bahwa misalkan ini si A-nya berarti, yang ini B. Oke, si A dengan si B itu sama-sama dalam bentuk akar. Ketika dikuadratkan, ya ketika dikuadratkan tentu akarnya hilang. Betul ya? Sehingga nanti kita dapat tentukan bahwa f aksen X sama dengan limit dari H mendekati 0 ya 9x tambah 9h dikurang 1 dikurang dengan 9x ditambah 1 dibagi dengan H dikali yang ini ya, akar dari 9x tambah 9h dikurang 1 tambah akar dari 9x tambah 1. Oke, nah sekarang kita coba untuk menyederhanakan.
Ya, 9X dikurang 9X habis. Ya, sehingga kita memperoleh jadinya sama dengan apa? Oh, ini tadi saya salah sedikit ya. Ini 9 ini tambah 1 ya, maaf. Ini tambah 1. Ini berarti tambah 1, ini tadi tambah 1 juga. Oke, saya ada silap sedikit ya. Ini tambah 1. Kemudian yang ini juga tambah 1. Oke, mohon maaf ada ketinggalan sedikit. Kesalahan sedikit saja ya. Jadi ini 1 dikurang 1 ini habis. Oke. Sehingga bentuknya menjadi f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari 9H, di atas tinggal 9H, dibagi dengan H kali ya akar 9X tambah 9H ditambah dengan 1 ditambah dengan akar dari 9X tambah 1. Oke, nah H di atas dengan di bawah bisa kita coret. Sehingga dapat bahwa f aksen X nanti sama dengan limit H mendekati 0 dari 9 per akar dari 9X tambah 9H ditambah dengan 1 ditambah dengan akar dari 9X tambah 1. Nah, karena di sini limit H-nya mendekati 0, berarti ini 9H ini juga mendekati 0. Sehingga bisa kita anggap sama dengan 0. Jadi, kita dapatkan nanti jadinya f aksen X sama dengan limit dari H mendekati 0, 9 per akar dari 9X tambah 1, ditambah akar dari 9X tambah 1. Jadi, f aksen X, maka kita dapat f aksen X sama dengan 9 per, ini kan sama ya, berarti jadi 2 kali akar dari 9X tambah 1. Nah, inilah bentuk turunan dari fx sama dengan 9x tambah 1. Nah, jadi kira-kira seperti itu penggunaan konsep limit dalam menentukan turunan daripada suatu fungsi. Saya sangat berharap sekali kalian bisa memahaminya, tapi kalau misalnya masih belum paham, bisa diulangi kembali, diperhatikan dengan pelan-pelan video yang saya bahas di sini, sampai kalian mengerti, sampai kalian paham. Nah, kalau sudah paham, maka saya berikan contoh untuk ya latihan kalian ya. Yang pertama ya, jadi anggap aja ini PR nih ya. Yang pertama adalah fx, cari turunan daripada fx sama dengan 4x kurang 2. Kemudian yang kedua, turunan dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 1. Yang ketiga adalah fx ya sama dengan 3x per x tambah 2. Dan yang terakhir yang keempat, fx sama dengan akar dari 3x dikurang 4. Saya sangat berharap sekali kalian mau untuk menyediakan waktu melatih diri kalian untuk mengerjakan keempat soal ini, supaya kalian benar-benar bisa memahami bagaimana menggunakan konsep limit dalam mencari turunan daripada suatu fungsi. Oke, saya cukupkan sampai di situ saja untuk konsep limit ini. Dalam hal mencari turunan, semoga kalian bisa memahaminya dan mengerti. Tetap semangat, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!